Oke, selamat siang. Kali ini saya akan melakukan private edukasi atau privat edukasi bersama trader Indonesia, salah satu trader Indonesia. Eh, di edukasi yang ketujuh atau tujuh ini saya lebih ke private edukasi, jadi dari member atau calon trader atau sudah trader senior atau siapapun. Jadi saya akan mengedukasi secara private. Jadi pesertanya tidak akan saya munculkan di video ini, tidak ada suara maupun nanti tidak ada lainnya. Jadi saya murni mengedukasi secara private, namun materinya sekaligus saya akan tampilkan di YouTube supaya nanti bisa dilihat berulang kali oleh member dan trader lainnya. Namun bagi yang rahasia tentunya saya tidak akan menampilkan di video ini ya, saya akan tampilkan di PC. Jadi sebelum mengedukasi, saya akan menyampaikan tentang disclaimer. Oke, untuk Bapak semuanya, Bapak Ibu, peserta Marlam Edu Trade ya. Jadi ini perihal penting tentang disclaimer. Saya akan sampaikan, perdagangan atau trading forex dan gold memiliki peluang mendapat keuntungan dan juga memiliki risiko kerugian. Pahami dan pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Marlam Edu Trade dan Marlam Channel tidak menawarkan investasi apapun, tidak menerima titip dana, tidak menawarkan perdagangan kontrak berjangka. Konten atau video ini merupakan materi atau edukasi, jadi bukan merupakan rekomendasi untuk melakukan transaksi. Bukan signal trading. Konten dan video ini sharing dasar trading dan cara transaksi trading forex dengan cara yang lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini atau yang mengikuti Marlam Edu Trade, bahwa disclaimer itu penting saya sampaikan supaya kita memahami tentang trading forex ini. Jadi kita harus memahami dulu, pelajari dulu, nanti materinya yang saya sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA ataupun di komentar. Nah, setelah memahami tentang materi edukasi, cara tradingnya, kemudian jangan langsung investasi. Jadi investasi ilmu dulu, belajar dulu, kemudian latihan dulu, coba dulu, baik di akun demo maupun akun send. Itu sangat penting karena belum tentu ya materi yang saya sampaikan nanti cocok dengan pribadi Bapak Ibu semuanya. Belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu semuanya. Tapi insya Allah materi yang ada di Marlam Edu Trade ini sangat simple dan mudah dipahami, mudah dijalankan untuk trading. Jadi saya akan menyampaikan materi utamanya, yaitu trading plan. Jadi trading plan ini sangat penting. Cara mengenal trading, saya kira ini sekilas saja untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini sekilas saja langkah mengenal trading. Jadi persiapan KTP, punya email, punya HP atau PC, kemudian internet minimal 18 tahun, kemudian memilih broker yang cocok, coba dengan dana kecil dulu, kalau ada send, kalau nggak ada ya demo akunnya dulu, kemudian cek timnya, supportnya bagaimana, responsif atau tidak, layanannya bagaimana tentang broker tersebut. Jadi bebas memilih broker. Kemudian silakan juga Bapak Ibu semuanya pahami tentang cara deposit, cara penarikan, cara komplain, terus kemudian pelajari plafonnya, ada yang MetaTrader 4, MetaTrader 5, ada yang aplikasi. Nah, pahami semuanya aplikasi itu karena untuk transaksi. Kemudian pahami aturan broker, karena broker satu dengan lainnya pasti ada
perbedaan aturan dan syarat. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Nah, itu harus dipahami aturannya supaya jelas sehingga trading kita tidak sia-sia. Jangan sampai brokernya tidak menerima menggunakan robot trading dan ternyata kita menggunakan robot trading. Nah, ini nanti akan menjadi masalah. Jadi pahami aturan broker. Kemudian saat ini Bapak Ibu semuanya di edukasi Marlam EduTrade, bagi yang private edukasi nanti akan mendapatkan materi khusus. Bagi yang menonton video ini materinya secara umum. Jadi secara umum akan menerima pemahaman tentang trading forex itu sendiri. Sudah benar, ini salah satu cara mengenal trading menggunakan fasilitas edukasi. Jadi salah satu materi yang harus dipelajari adalah mencari pembimbing. Jadi carilah pembimbing yang cocok dengan kondisi kita. Marlam EduTrade adalah salah satu materi atau salah satu tempat edukasi yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian setelah mendapatkan materi di tempat edukasi atau dari Marlam EduTrade, silakan Bapak Ibu semuanya latihan apa yang disampaikan dilatih dulu, dicoba dulu supaya kita paham betul tentang apa yang ada di edukasi tersebut, materi apa yang disampaikan. Nah, setelah itu bisa menjadi real trader. Dalam latihan atau edukasi kita bisa menggunakan demo akun atau akun sen. Kalau saya pribadi, kalau dimintai pendapat, saya lebih menyarankan akun sen. Dengan dana misalnya $10 di akun sen akan menjadi 1.000. Atau misalnya kita memang rencana mau investasi akun real 10.000 USD, maka gunakan akun sen $100. Nanti akan menjadi tempat edukasi dengan angka yang sama ketika kita nanti akan trading. Rahasianya, nah ini rahasia ya yang akan saya sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi di akun sen salah satu broker internasional itu ada yang namanya akun sen dengan angka sama persis dengan akun standar yang ada di broker umumnya. Ini rahasia ya. Nggak mungkin ini disampaikan di tempat edukasi lain. Kemungkinan tidak akan disampaikan karena ini rahasia. Namun saya akan mencoba menyampaikan rahasia ini kepada umum. Jadi nggak ada rahasia lagi. Oke, jadi rahasianya di salah satu broker ya, internasional yang sudah saya gunakan juga. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya gunakan untuk latihan. Ini fasilitas yang bagus untuk latihan. Jadi silahkan buat akun sen. Akun sen, kemudian jangan langsung deposit di akun sen tersebut, tapi depositlah di akun lainnya atau akun IB atau akun yang sudah ada. Kemudian dari deposit tadi internal transfer ke akun sen itu harus diperhatikan. Kenapa Pak Marlam harus seperti itu? Nah, ini rahasianya. Rahasianya di situ, nggak mungkin saya sampaikan di video secara umum. Jadi private edukasi saya akan sampaikan karena ini menjadi harta karun nanti di kemudian hari. Jadi histori kita ada di situ semua. Nanti akan menjadi harta karun. Siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu semuanya menjadi fund manager. Wah, dengan modal akun ini menjadi fund manager atau menjadi mentor dengan modal akun ini. Nggak ada yang mustahil, semuanya serba mungkin. Jadi silakan nanti manfaatkan fasilitas ini dengan baik. Saya tidak akan sebut nama brokernya. Teman-teman semuanya yang mengenal saya tentu sudah paham brokernya apa. Jadi silakan nanti buat akun sen sendiri-sendiri ya, tanpa paksaan. Saya tidak menawarkan juga. Nah, saya hanya memberikan caranya supaya mendapat rahasia tadi dengan baik, nanti akan menjadi harta karun di kemudian hari, di kedepannya. Jadi silakan belajar dengan baik di akun tersebut. Jangan lupa ya, jangan langsung dideposit, tapi deposit ke akun lain atau ke akun IB.
kemudian nanti baru di internal transfer ke akun send tersebut. Nah, itu rahasianya nanti di sana. Akan tahu nanti Bapak Ibu semuanya kalau sudah memiliki. Jadi silakan memiliki dulu, nanti akan tahu. Nah, kemudian setelah itu proseslah dengan akun tersebut. Baik angka 1000 atau akun 1000 di akun tersebut maupun akun 10.000. Buat aja kalau punya rezeki, buat aja 2 akun 1000 dan akun 10.000. Kenapa? Ya siapa tahu nanti kalau kita menjadi pebisnis ada yang butuh diajari trading dengan dana 1000. Kita sudah punya akun 1000 dari sekarang. Historinya itu yang akan menjadi sesuatu yang nilainya mahal. Atau mungkin ada investor atau trader yang kaya mempunyai dana 10.000, kita juga sudah punya akun contoh 10.000 dari sekarang. Lah, misalnya Pak historinya jelek di awal-awal, ya nggak masalah. Justru orang itu akan percaya dengan proses. Kalau orang itu tahu proses kita, itu akan lebih percaya. Jadi orang yang mengenal saya akan percaya karena saya berproses dari dulu nol, nggak kenal forex, kemudian mengenal forex, jatuh bangun di forex, kemudian bangkit dan bisa sampai sekarang bertahan hampir 14 tahun di industri trading forex ini. Nah, itulah yang mahal. Makanya Bapak Ibu semuanya yang ngikuti edukasi 7 ini mahal karena membayar itu semuanya. Jadi nanti juga Bapak Ibu semuanya kedepannya kalau misalnya memang bakat menjadi edukator, bisnis dan lain-lain juga akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa, unlimited. Yakin itu. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi ini nanti materi akan saya sampaikan, kemudian latihan, coba dulu. Nah, setelah latihan, dalam latihan itu sebenarnya itulah proses yang paling penting. Karena kita latihan. Petinju yang handal itu latihannya yang bagus. Pemain sepak bola yang handal, yang mahal seperti Ronaldo itu dulu juga latihan, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung bisa. Nah, itulah proses. Latihan itu yang paling penting dan itu tidak akan kita lupakan. Kalau kita berproses dengan baik, latihan dengan baik, itu hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Sesuatu yang tidak akan bisa kita lupakan. Oke, itu materi dasar. Kemudian trading plan. Ya, sebelum trading plan ini, jadi Bapak Ibu semuanya harus mengenal ini ya. Bapak Ibu semuanya harus mengenal ini, saya tampilkan ya. Ini saya tampilkan. Jadi market forex itu yang menggerakkan bukan trader, bukan seperti kita. Kita itu hanya ngikut aja di MetaTrader. Transaksinya di MetaTrader. Tapi yang menggerakkan bukan kita. Tapi yang menggerakkan trading forex itu adalah transaksi-transaksi yang ada di bank dan pihak-pihak lainnya. Ya. Jadi transaksi-transaksi yang untuk bayar utang atau tukar ke dolar untuk bayar utang, untuk transaksi bayar apapun itu yang transaksi di bank, dan itulah yang menggerakkan transaksi. Maka kita harus mengenal jam trading mereka. Nah, ini penting ini ya. Ini diabaikan trader-trader yang tidak merasa ini penting, padahal ini penting sebenarnya. Kalau kita pengen trading di Asia, ya itulah jam Asia. Biasanya sepi. Karena Asia belum besar, negaranya transaksinya belum besar. Ya kadang-kadang besar juga Pak, iya 1-2 hari ada yang besar. Tapi rata-rata itu Asia itu belum besar, makanya harganya sideways. Kemudian setelah Asia itu dilanjut Eropa jam 2 siang ya. Jam 2 siang, jam 1 atau jam 2 siang. Itu Eropa mulai membesar. Marketnya mulai besar, pergerakannya mulai kelihatan, tapi belum besar banget. Nah, belum besar banget. Nah, kemudian dilanjut di malam hari jam 7 atau jam 8 malam, market Amerika. Itu sangat besar. Karena market Amerika itu sendiri yang negara besar, negara maju, dan Eropa. Karena Eropanya juga belum close.
Eropa itu tutup jam 10 malam. Jadi antara jam 7, 8, 9, 10 itulah market yang paling besar karena kawasan Eropa dan Amerika menjadi satu transaksinya. Makanya transaksi yang paling enak itu apa? Kalau kita seorang market follower atau trader follower atau trading breakout, maka trading yang paling enak itu di market Eropa dan Amerika di malam hari itu antara jam 7, 8, 9, 10. Kalau lebih dari jam 10 atau lebih dari jam 11, maka akan sepi sekali karena marketnya sudah mulai berkurang. Eropa tutup, tinggal Amerika, dan Amerika kalau jam 11 malam itu mulai istirahat dulu, makan siang kan. Bank-bank makan siang, tutup layarnya nggak sebesar itu. Nanti buka lagi jam-jam 1, jam 2. Nah, itu mulai buka dan kadang-kadang ada rilis ekonomi, penggerak ekonomi, ada bukan parallel ya, kalau pagi itu suku bunga, ada apalagi gitu. Antara jam 1, jam 2 itu kan ada rilis berita. Nah, itu harus kita juga waspadai karena akan menggerakkan market. Nah, itu. Jadi mohon ini Bapak Ibu semuanya yang ikut private edukasi maupun yang melihat video ini penting sekali, jangan diabaikan ya. Asia, Eropa, dan Amerika. Pengen trading yang sepi, scalping, market yang sepi, Asia. Atau pagi hari sekalian setelah jam 2 atau jam 3 setelah itu. Pengen big breakout atau follow trend atau follow pergerakan, trading di malam hari jam 7 dan 8. Kalau saya biasanya kalau pengen agresif itu di malam hari, baik follow trend, breakout maupun scalping. Kenapa scalping di malam hari, Pak? Karena pengen saya selesai cepat gitu loh. Begitu salah ya salah, begitu benar ya benar gitu malam hari. Jadi itu recommended. Jadi jam 7, jam 8. Dan nanti smart tool yang ada di materi edukasi malam itu trade itu lebih bagus dan jos gandos di malam hari jam 7, jam 8 malam. Kalau market Eropa bagus asal tidak terlalu sideways atau terlalu landai. Tapi lebih bagus lagi jam 7, jam 8 itu baru entry. Nah, itu resikonya lebih kecil ya. Meskipun ada waktu-waktu tertentu ada sideways, namun resikonya lebih kecil. Oke, itu. Jadi jangan lupa market zone ya. Market zone itu Asia pagi hari sampai sore, kemudian sore sampai malam Eropa, dan Amerika malam sampai pagi. Jadi yang besar itu malam karena dua kawasan, jadi Eropa dan Amerika, jam 7 sampai jam 10 malam. Itu paling ramai, paling agresif. Baik, oke. Kemudian saya akan menyampaikan tentang trading plan. Nah, trading plan ini karena materi rahasia dari EduTrade saya tidak tampilkan di YouTube ya. Saya tampilkan untuk peserta aja. Dari trading plan ini paling utama. Jadi setiap apapun trading Anda, gaya apapun trading Anda, trading plan itu sangat penting. Perencanaan itu sangat penting. Nah, ini materi yang ada di malam EduTrade itu yang penting itu. Jadi trading plan, kemudian dikombinasi dengan smart tool yang nanti didapatkan di Edu7 ini akan sangat membantu. Apa itu trading plan? Trading plan di sini ya perencanaan, rencana trading kita. Kita itu mau seperti apa, mau trading seperti apa, lah itulah namanya trading plan. Nah, malam EduTrade mempunyai cara atau strategi trading plan yaitu area nego. Nah, area nego itu seperti apa? Area nego itu sebenarnya simpel aja ya, area di mana belum ada pergerakan. Nah, disitulah kita membuat trading plan. Jadi, Bapak Ibu semuanya harus punya trading plan. Nah, trading plan yang bagus untuk smart tool atau switching strategi itu adalah di market sideways sebelum market Amerika buka. Oke, seperti itu.
Nah, sebelum kita mengetahui market sideways itu seperti apa, kita harus mengetahui dasarnya dulu. Dasarnya terbentuknya market sideways atau area nego itu apa? Ini di sini. Bapak Ibu semuanya, ini bukan materi rahasia, jadi saya tampilkan di YouTube ya, di video tentang support resisten, karena ini bisa dipelajari dimanapun ya, di YouTube manapun, di website, di grup-grup ini umum ada. Jadi support resisten, support adalah tahanan bawah, resisten tahanan atas. Gini aja yang biar ingat ya, biar ingat, S bawah, R atas. Support yang kuat akan menjadi tahanan bawah. Jadi apabila ada tahanan bawah yang kuat, dia akan memantulkan harga. Jadi akan mantul harganya. Ketika mengenai atau menyentuh harga support tersebut, area tersebut, dia akan balik lagi. Karena disitulah support kuat. Begitu sebaliknya dengan resisten. Resisten atas, apabila ada sering terjadi resisten di area-area tersebut, maka akan menjadi resisten yang kuat, tahanan atas yang kuat. Nah, support resisten itu bisa menjadi tahanan dan juga menjadi pemicu. Apa artinya? Apabila tidak ditembus, itulah tahanan, menjadi tahanan kuat. Namun, tahanan kuat yang ditembus, ya, ini ngomong saya semangat sekali ya, karena ini penting sekali. Jadi, support ya, support atau tahanan, baik atas maupun bawah, itu kuat akan menjadi tahanan. Ya, misalnya ya, selain ini kita contohkan, tembok yang kuat itu kalau kita dorong akan menjadi tahanan, kita balik itu. Dan contohnya juga misalnya prajurit pertempuran, apabila tahanannya kuat, tentaranya kuat, akan dipukul balik lawannya, pukul balik. Nah, itulah artinya tahanan. Jadi kalau tahanannya kuat, ya akan balik musuhnya, yang menyerang akan balik. Begitu juga trading. Kalau di situ penyerangnya itu buyer ya, pembeli, dan di sana ada tahanan ya, ada tahanan di atas, itu ada tahanan, pembeli itu menyerang ke atas, dan di situ ada tahanan, maka pembeli ini akan kalah, turun balik ya, turun. Nah, disitulah area-area kita entry. Itu ya. Kalau seller ya, seller ke bawah, sellernya ke bawah kuat dan melawan tahanan tadi, dan ternyata tahanannya memang kuat, maka seller akan kalah dan bayarnya yang akan kuat, karena mantul, jadi bayarnya yang kuat. Jadi seperti itu gambarannya. Dan apabila tadi penyerangnya kuat, tahanannya kuat, maka tenaganya ini berarti benar-benar kuat. Karena tahanannya aja kuat, diserang aja jebol, berarti memang penyerangnya kuat. Jadi misalnya pertempuran ini, prajuritnya sudah bagus, tapi ternyata lawannya itu juga lebih bagus, maka tahanannya jebol, musuhnya akan masuk ke negara tersebut, akan menguasai. Begitu juga dengan harga. Kalau tahanannya jebol, padahal kuat, tahanannya jebol, maka dia akan lari, akan menguasai. Nah, seperti itu. Itu hal sepele tapi sangat luar biasa kalau kita bisa memahami itu. Artinya apa? Nanti kalau kita mempunyai area support atau resisten dijebol atau di break, itulah potensinya kita akan mendapatkan cuan yang lebih besar. Kalau dulu di edukasi 1 sampai edukasi 6 itu saya bilang, kalau tahanannya
sempit, lama, ya, sempit, lama, dan didobrak tenaga yang besar, maka cerotnya akan jauh. Coba aja nanti di real marketnya, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi seperti itu materinya, ya, mohon dipahami, simple, tapi ini luar biasa, sangat bermanfaat karena ini dasar basic seorang trader itu support resisten. Pengembangannya nanti ada Fibo, ada macam-macam dan lain sebagainya. Nah itu, jadi mohon dipahami support resisten, support tahanan bawah, resisten tahanan bawah, tahanan atas. Support dan resisten bisa menjadi tahanan, tapi bisa menjadi pemicu. Dalam artian seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau tahanannya kuat dan yang nyerang kuat, maka akan menjadi pemicu. Jadi harganya akan tembus atau breakout. Oke, materi berikutnya, support resisten itu ada naik, ada naik uptrend, ada turun downtrend, ada sideways. Nah, saya lebih nanti membahas materinya yang sideways ini, yang sideways ini, karena akan mendukung kita menggunakan smart tool. Jadi yang sideways itu seperti yang ada di bawah itu gambarnya. Kalau idealnya ya lurus, tapi ya di market realnya nggak lurus-lurus seperti ini, tapi gambarannya sideways, uptrend, downtrend seperti ini support resisten. Contoh-contohnya seperti ini. Ada uptrend sebelah kiri, kemudian tengah ini sebelah kiri ini uptrend, ada support resisten, kemudian ada lurus. Ini namanya juga support resisten. Ada downtrend, turun, support resisten, ada miring. Miring ini channel. Saya tidak mengajarkan channel di edukasi yang ke-7 karena tidak mendukung materi smart tool. Jadi saya nanti akan membahas yang di tengah-tengah ini, yang sideways. Tapi sebenarnya intinya antara sideways dengan yang miring itu sebenarnya sama, cuma dia beda areanya. Area sideways itu datar, kalau channel itu miring, itu sebenarnya seperti itu. Tapi mirip, cuma datar sama miring. Oke, contoh lainnya ini sideways, kemudian nah inilah seperti ini. Ini seperti ini materi utamanya di edukasi 7 itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, udah ini materi utamanya. Oke, kita ke materi area nego. Area nego itu area sideways, area flat, area datar, area konsolidasi, area base. Itu sama. Tapi setiap orang itu kadang-kadang menamakan macam-macam. Ada area nego seperti Marlam Edu Trade, itu area nego. Kenapa? Karena dulu saya dari guru saya di JFA, Jutawan Forex Academy, Pak Andi itu menerangkan ini area negosiasi. Nah, karena panjang area negosiasi, maka saya singkat dulu, kita singkat menjadi area nego. Kemudian secara umum itu area sideways, ada juga yang menamakan area flat, area datar, laut tenang juga ada, terus area konsolidasi sebelum terjadinya breakout, area base bagi SND. SND itu kan base drop, base drop, berarti base-nya itulah area sideways. Oke, cara entry-nya sebenarnya kalau manual itu breakout, nunggu breakout, atau pro, jadi breakout-nya panjang, nunggu retest, baru entry, atau limit. Nah, contohnya ini namanya kita bisa entry BO di sini. Ya, ini BO di sini, ini namanya entry BO. Breakout ya, BO itu singkatan dari breakout, bukan bisnis online atau yang itu, bukan ya. BO itu bisnis BO itu breakout. Break keluar. Oke, keluar dari kandang maksudnya, dari area nego kita entry langsung. Atau yang lainnya ini limit. Limit itu kita bisa B limit, sell limit apabila area negonya ini lebar atau tinggi. Lebar bukan lebar ke kanan ya, tapi tinggi, naik turunnya ini tinggi. Jadi kita bisa B limit, sell limit di sini. Oke, kemudian
yang ketiga adalah entry dengan bro. Bro itu singkatan dari break, ya, break, retest atau retrace atau koreksi, kemudian open. Nah, bro itu. Yang seperti ini, jadi area set B, area nego, kemudian break, tapi breaknya panjang, kita nggak usah ngikuti, karena kehabisan ring nanti, ring nanti. Nah, kemudian nunggu koreksi dulu, kalau nggak ada koreksi gimana ya, nggak usah trading, karena kan masih ada waktu yang lainnya. Kalau breaknya panjang, nunggu aja koreksi dulu, baru entry. Nah, seperti itu. Menggunakan smart tool pun juga demikian. Oke, nah ini nggak usah saya bahas karena smart tool tidak butuh break palsu, karena semuanya sudah dihandle oleh money management. Oke, itu materi ya, materi mahal tapi saya sampaikan di YouTube supaya teman-teman yang belum bisa join bisa ngikutinya. Tapi yang smart toolnya tidak ada di YouTube, harus join di Edukasi 7. Oke. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan tentang smart tool ya, smart tool. Smart tool itu apa? Smart tool itu sejenis alat bantu untuk trading. Alat bantu untuk trading. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ya, ini MetaTrader umumnya. Bapak Ibu semuanya, ini MetaTrader umumnya. Jadi smart tool itu nanti kita sematkan di sini. Ya, kalau saya biasanya ini standarnya seperti ini ya. MetaTrader itu kita ganti menjadi candlestick, kita perbesar, kemudian di sini kita klik ya biar ke kiri, nanti digeser ke kiri lagi aja biar di kanan ini ada space-nya. Kemudian kalau saya pribadi ini saya hilangkan gridnya biar bersih, kemudian tekan Ctrl Y supaya ada separatornya atau pembatas harian. Jadi yang ada garisnya ini pembukaan jam pagi, jam 5 atau jam 4 pagi. Kalau kurang besar diperbesar lagi, di zoom. Nah, kemudian kita di sebelah kiri ini ada market swot, ini dihilangkan saja. Kemudian kita coba navigator. Nah, di sini ada yang namanya expert advisor ya. Cara menampilkannya ada di video ya, nanti Marlam EduTrade, peserta Marlam EduTrade, private EduTrade itu mendapat video atau bisa juga Zoom, mendapat Zoom. Jadi saya akan pandu. Kalau yang sudah bisa biasanya saya lompati ya, karena supaya simple. Jadi karena peserta hari ini sudah senior juga, jadi ini saya lompati. Tinggal kita refresh di sini ya, refresh nanti akan keluar karena saya tadi udah masukkan. Jadi memasukkan filenya itu di menu file, kemudian klik open data folder, akan keluar seperti ini. Kemudian klik MGL 4, klik 2 kali ya, klik 2 kali, klik yang tadi itu klik 2 kali, jadi keluar ini, klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Kemudian klik ini 2 kali juga, nanti tinggal di paste. Nah, gini. Kalau belum ada filenya nanti akan langsung terisi. Tapi karena ini sudah ada filenya, minta replace ya. Replace. Nah, seperti ini sudah ini. Terus ini di close. Dulu MetaTrader-nya harus di close, tapi kalau sekarang tidak perlu, tinggal kita buka navigator kalau yang belum terbuka. Navigatornya di bagian expert ini kan biasanya masih tersembunyi, klik plusnya, belah kiri plusnya, kemudian klik kanan ya, klik kanan yang longgar, yang kosong, klik kanan, kemudian refresh, nanti akan keluar Edu7 Smart Tool. Nah, ini yang namanya filenya. Filenya ini akan dikirim melalui, jadi Bapak Ibu semuanya, filenya Edukasi 7 Smart Tool ini akan dikirim melalui flash disk. Nanti di flash disk itu juga ada videonya, tapi kadang-kadang males nonton videonya, tapi nggak masalah ya, langsung saya edukasi, tenang aja. Kemudian kalau mau mandiri ada videonya di flash disk, kemudian filenya juga ada di sana. Namun saya sewaktu-waktu bisa kirim melalui email ataupun Telegram atau WA, karena kadang-kadang ada update atau ada
penambahan fitur atau penambahan fungsi. Jadi yang saya kirim itu biasanya trial 1 bulan yang saya kirim, kemudian nanti untuk utamanya saya kirim lewat email. Oke, ini ya kita sudah siapkan chartnya tadi. Kita tinggal drag ya, atau klik 2 kali kiri, klik 2 kali, nanti akan keluar seperti ini. Bagian about ya, about ini informasi, ada trade, ini Telegram saya, ini WA saya atau Telegram saya @marlam. Kemudian di comment ini dicentang bagian allow ya. Ini penting sekali, silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya tampilkan ya. Jadi saya tampilkan tadi ini di refresh ya, bagian expert officer ini di refresh akan muncul file ini. Kemudian klik 2 kali ya, klik 2 kali tangan kiri, klik 2 kali, kemudian di bagian allow ini diklik, dicentang ya maksud saya. Kemudian bagian allow ini dicentang ya, ini jangan lupa ya, kalau nggak dicentang nanti nggak jalan. Harus dicentang, ini dicentang, kemudian oke. Nah, sebelum kita oke, kita juga sekaligus masuk di menu input. Nah, disinilah harta karunnya Sematul ini. Oke, ini harta karunnya di sini. Saya tidak akan saya tampilkan ya, ini karena harta karunnya Pak Marlam ya. Oke, saya akan private ya. Jadi di sini ada beberapa menu. Kita bisa geser ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, gitu ya. Supaya kelihatan. Atau nanti kita bisa geser-geser juga. Oke, menu yang paling atas ya. Di ini mohon nanti yang private tolong diperhatikan juga ya. Jadi ini ada menunya ya. Menunya ini bisa diatur-atur, tapi bawaannya itu defaultnya itu aslinya money manajemennya ini, aslinya ini yang saya sampaikan di sini aslinya dari mana? Kok aslinya emang ini gimana Pak Marlam? Aslinya ya ini saya kan juga belajar dari guru gitu loh, money manajemennya ini saya belajar juga gitu loh. Saya punya area nego, guru, ada salah satu guru punya money management yang bagus, kenapa saya nggak ikut juga? Dan kan teman-teman juga bisa mendapatkan juga dari saya. Money managementnya ini luar biasa, sangat bagus. Dikombinasi dengan Arenego itu luar biasa. Cukup membantu ya, meskipun juga ada risikonya. Oke. Jadi, nah magic number ini saya isi 0. Kenapa 0 atau 0? Ini harus diisi ya, harus diisi angka 0, angka 0. Kalau 0 itu kita tradingnya manual, entry pertamanya manual, dan ini lebih bagus. Kenapa? Karena kita benar-benar punya trading plan. Ya, sesuai materi yang tadi saya sampaikan. Jadi defaultnya ini penting juga karena ini harus kita entry pertama kali, baik melalui handphone ya. Baik melalui handphone ini maupun dari PC maupun dari manapun. Tapi Sematul ini ya, Sematul ini harus ditanam di PC maupun di VPS. Saran saya di VPS karena sekarang langganan VPS juga sudah murah ya. Kita juga harus modal juga ya karena ini kan bisnis, ini kan trading. Silakan langganan VPS. Kalau saya langganan langsung 1 tahun supaya nggak lupa. Jadi sudah murah sekarang. Harus ditanam di VPS, di MetaTrader yang kita gunakan. Misalnya menggunakan Finex, Monex, ya harus ditanam di broker Finex atau Monex. Atau broker internasional ya ditanam di broker internasional. Nah, seperti itu. Nah, ini 0, ini artinya kita trading manual. Trading pertamanya manual. Maka di sini di bagian first entry atau entry pertama ini manual, by manual. Nah, jadi di sini by manual. Jadi nggak akan auto. Tapi Sematul ini bisa hybrid.
Sematul ini sebenarnya bisa hybrid. Tapi kalau di sini by manual, ya ini ada by signal, by selection, by manual. Ini bisa hybrid, bisa manual, bisa auto. Tapi saran saya manual, supaya kita mempunyai jiwa bisnis, supaya kita mempunyai trading plan. Jadi di sini by manual, di sini diisi 0. Oke, di sini nggak perlu, di sini nggak perlu, di sini nggak perlu, nggak perlu diedit kalau manual. Oke ya, sangat bermanfaat ini. Oke, kemudian ya kalau by manual di sini nggak perlu diedit, tidak perlu diedit, hanya manualnya ini diedit manual ya. Manual trading, kita entry manual ini tidak perlu diedit karena kalau manual kita bisa buy, bisa sell pertamanya. Dan lotnya harus penting diingat. Kalau biar aman, nolnya 0,01 micro lot. Entry pertama dari handphone maupun dari manapun harus 0,01 kalau modalnya di bawah 2000. Kalau di modalnya di bawah 2000, 1000 atau 2000, 0,01 atau micro lot. Oke, kemudian di sini biar kelihatan nanti money manajemennya, switchingnya ini fisik ya, jangan. Ini ada pilihan ya, ada pilihan lainnya ini, namanya Inggris ini ya, bahasa Inggris ya. Apa ini? Jadi intinya gini, ini nanti money manajemennya switching, ini ada fisik, ada non fisik, gitu aja ya. Ada fisik, non fisik. Jadi saran saya fisik aja supaya kelihatan nanti di history MetaTrader-nya. Kalau brokernya curang, tapi insya Allah broker yang kita pakai nggak ada curang-curangnya ya. Kalau brokernya curang, ini diganti di yang ini. Karena non-fisik nggak kelihatan nanti. Pending switchingnya nggak kelihatan. Tapi saran saya tetap pakai yang fisik. Oke. Kemudian manajemennya, kalau kita manual trading, gunakan pertamanya 0,01. Jaraknya ini default ya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa dicoba-coba. Kalau sudah, wah ini sudah dicoba ya, ini kan perlu dicoba juga. Dicoba-coba, kok ini kok agresif banget ya. Nah, di jaraknya dicoba-coba. Tapi kalau merubah ini harus merubah TPSL-nya. Ini sudah otomatis. Karena yang menciptakan ini guru matematika. Jadi saya pun tidak boleh melawan guru matematika. Yang menciptakan ini, yang memberi ilmu saya ini guru matematika. Jadi algoritmanya sudah bagus. Jadi kalau jaraknya ini minimal TP-nya 50 pip. Ya, kalau jaraknya ini minimal TP-nya 50 pip. Kalau dirubah, Pak, biar cepat TP. TP-nya 35 pip, coba aja. Nanti rugi. Karena ini algoritmanya sudah di trial ya, sebelum disampaikan ke orang lain sudah dicoba-coba. Saya pun mencoba jarak-jaraknya ini dengan TP50, saya pernah ngalami kerugi. Jadi close-nya rugi. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan sematul ini kalau merubah jaraknya ini juga harus memikirkan TPSL-nya. Karena saya pernah ya namanya saya itu kan orangnya penasaran ya. Saya coba ini jaraknya, saya coba. Begitu TPSL rugi, minus. Ya, tapi namanya coba ya nggak apa-apa ya. Tapi sebelum Bapak Ibu mencoba sendiri, ya makanya saya sampaikan. Kalau mencoba di area ini, harus merubah TPSL-nya di bawah. Kemudian di sini, ya perlu diperhatikan, yang terakhir inilah yang rawan, yang kritis. Jadi level yang ini, yang saya kasih ini, yang terakhir ini, yang ini ya, ini rawan. Jangan sampai kalau bisa entry yang ini sudah yang namanya pengendali. Kalau dari guru saya itu menyampaikan inilah cara trading yang ada pengendalinya. Jadi di sini dia tidak akan mengalami loss yang banyak karena dikendalikan oleh yang namanya pengendali. Ini bahasanya belum saya ganti ya, harusnya ini pengendali, tapi ya nggak apa-apa, yang penting paham aja nanti.
Ini pengendali, jaraknya dibikin ini supaya ketika TP50 ini profit. Biasanya saya rubah ya. Akhirnya biar nggak sering kesentuh, saya coba 35 pip. Nggak sering kesentuh, tapi begitu kesentuh hasil akhirnya nggak profit, tapi tetap rugi. Jadi kalau saya kadang-kadang tergantung lihat marketnya. Kalau marketnya terlalu sideways, saya rubah 35, kadang-kadang 25, 30 yang ini. Tapi defaultnya jaraknya ini yang saya tulis di sini. Nah ini SL-nya bukan di yang 50 pip ini. Ya. Jadi yang entry ini SL-nya ada di sini. Inilah yang namanya pengendali. Jadi kalau tersentuh entry yang terakhir ini SL-nya kecil, jadi kita tidak mengalami kerugian yang besar. Akunnya tidak sampai MC, ya, akunnya tidak sampai MC. Inilah yang namanya pengendali. Kadang-kadang yang menciptakan tool ini nggak tahu ya, wah hajar aja, jadi akunnya bisa MC. Meskipun forex juga bisa MC, tapi kan kita berusaha supaya tidak MC, jadi besok bisa trading kembali. Jadi inilah namanya pengendali. Jadi di sini jarak yang ini SL-nya di sini. Jadi perlu dipahami kalau 1 sampai 5 SLTP-nya di sini. Yang 6 ini SL-nya di sini. Oke. Kemudian angka ini apa? Ini Pak, spesial kondisi maksimum. Ini adalah re-entry ya, re-entry. Kalau pengendali pengendali yang terakhir ini kena SL, nanti akan namanya re-entry. Di sini ditulis 5 kali, maka bisa re-entry sampai 5 kali. Wah, loss-nya banyak. Ya, itulah namanya kan mencoba. Re-entry itu kan mencoba entry. Harapannya setelah entry TP, jadi mengurangi profit, mengurangi loss-nya yang pengendali tadi. Loh, tapi kalau misalnya SL terus gimana? Ya, itulah pengendali. Ini yang namanya pengendali. Akunnya masih tetap ada dananya, tapi tidak sampai MC. Itulah namanya pengendali. Jadi kalau pengennya pengendalinya 1 ya EDC 1. Kalau pengen mengendalinya 2, 3 atau 3 diisi 3. Tapi karena ilmunya dasarnya 5, ya saya tulis 5 di sini. Tapi ini nanti tinggal kita coba rubah-rubah. Jadi fungsinya kalau sampai yang entry terakhir ini terbuka atau entry SL-nya cuma 12 pip tambah spread ya, berarti kalau di sini 10 berarti 12 pip, berarti lot terakhir kali 12 ini kan sudah lumayan loss-nya. Jadi tidak 10 murni karena spreadnya kadang-kadang 2 ya, kalau GU 2 gitu, maka ini menjadi 12 pip. Maka lot yang terakhir ini dikali 12 pip kalau kena SL. Nah, setelah tersentuh SL akan terjadi re-entry. Re-entry sama, lotnya sama, re-entry yang ini. SL-nya juga sama. Kalau kita settingnya seperti ini. Re-entry sampai 5 kali atau sampai TP. Seperti itu fungsinya. Saya minum dulu ya. Saking semangatnya, Kak. Ya, karena ini saya gunakan sendiri ya. Kalau saya biasanya trading di malam hari. Jadi tool ini saya nggak hanya jual udah ya, saya gunakan sendiri. Jadi tool yang saya private ini juga saya gunakan. Saya tanam di VPS. Saya bahkan malah jalankan 5 akun. Jadi broker internasional sama broker lokal. Saya jalankan sendiri. Jadi saya tahu persis ini cara kerjanya. Tahu persis. Oke. Saya kembalikan ke private ya. Oke, kemudian terakhir ini multi ya, mini multi entry yang yang kedua. Khusus kedua aja ini. Kenapa beda? Ya ini sudah algoritma ya, saya nggak bisa jelaskan. Sudah dicoba-cobalah sama guru yang memberi ilmu kepada saya. Ini sudah dicoba-coba. Dan saya, wah ini luar biasa ini.
cukup lumayan gitu loh. Cukup lumayan bagus, bukan lumayan kalau menurut saya, cukup bagus. Ini pengendali multiplenya, pengalinya entry yang ini. Kemudian entry yang ini yang ini ya, setelah 1 2 3 4 ya. Ini penganilnya ini dari entry sebelumnya. Jadi misalnya di sini 0,1, maka di sini akan menjadi 0,2. Dari sini 0,2, di sini ada 0, sekian. Karena pengalirnya di sini. Pak, apakah bisa dirubah-rubah? Kalau sudah hak Bapak Ibu semuanya yang ikut private, ya coba aja di akun kecil ya, di akun demo atau akun send dicoba-coba. Karena nanti supaya kita menemukan lagi gitu loh. Oh saya cocok dengan pengali ini Pak gitu. Resikonya saya sudah tahu. Ya monggo, itu bebas. Tapi kalau saya saat ini masih menggunakan aslinya yang saya dapatkan ini. Nanti tidak saya kualat kalau saya rubah-rubah. Karena beliau guru saya ini guru matematika, ini kan luar biasa. Oke, itu jadi materi sematulnya. Kalau ini apa Pak fungsinya? Ini spread ya. Kalau kita ganti, misalnya kita menggunakan broker yang spreadnya fix, ya diganti spreadnya, terus spreadnya misalnya GU2 ya 20. Kalau 3 pip ya berarti 30, seperti itu. Tapi aslinya saya setting floating sebelum floating spread ya. Jadi ini nggak fungsi. Kalau floatingnya mengikuti spread aslinya broker, karena rata-rata sekarang kan floating spread. Oke, ini sudah. Ini bisa diganti-ganti tapi monggo nanti ya. Oke, nah itu kalau kita mau manual trading, dan saya lebih sarankan manual trading supaya kita itu merasa tanggung jawab gitu loh. Karena keputusan kita entry itu harus dipertanggungjawabkan juga, meskipun dibantu oleh Smartul atau money management ini. Tapi kita punya rasa tanggung jawab. Kenapa saya tadi entry? Nah, itu namanya trading plan. Oke, kemudian kalau kita mau hybrid, saya hybrid menggunakan selection. Selection ya, saya hybrid selection dan entry pertamanya hanya entry P. Ya, saya di Smartul ini menggunakan selection dan entry pertamanya P. Kenapa Pak P? Supaya gampang aja gitu loh. Supaya ngingetnya gampang karena jaraknya kan pendek. Supaya ngingetnya gampang. Oh, saya tadi P, marketnya ini up. Oh, berarti saya cuan. Oh, saya tadi B tapi marketnya turun. Apakah pengendali saya kena ya? Gitu loh. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya B, kan nanti sell-nya jaraknya pendek. Oh, harganya sekarang turun. Waduh, jangan-jangan pengendali saya kena ya. Aduh, sudah mulai lemas gitu. Nah, seperti itu supaya gampang aja. Jadi B. Tuh. Tapi kalau B, harganya cerot, naik gitu loh, terbang. Wah, rasanya guyang-guyu itu, mesem itu. Wah, PTP. Seperti tadi malam ya. Seperti tadi malam itu, ya. Tadi malam itu entry-nya di area ini. Sebentar. Tadi malam itu entry-nya saya kasih contoh dulu, saya masukkan ini dulu biar gampang. Ya, tadi malam itu entry-nya di sini. Sebentar. Oh, 16. Nah. Oh, di sini. Oh, di sini ya. Oh, ya, oke. Tadi malam itu entry-nya di sini. Waduh, ini entry di sini. Ngeri-ngeri, sedap ini. Entry B di atas lagi. Ngeri-ngeri, sedap. Tapi karena saya udah percaya dengan Smartul ini, ya saya lepas saja. Dan ternyata masuk level kecil, ya level nggak sampai kena bawah.
dan TP-nya tadi malam. Ini 52 pip, langsung close all. Profit ya, langsung profit ya. Langsung profit. Pak, itu profitnya kecil ya, nggak masalah. Wong yang menghandle aja smart tool loh, kita nggak mikir profit kecil, nggak masalah. Acuannya kenapa? Btem pasar tadi yang saya sampaikan, Pak. Bapak cek ya nanti di sini Btem. Jadi oke, acuannya adalah pasarnya, market zone ini Bapak cek ya nanti jam, kalau broker internasional, broker hijau itu jam 15, beda ini ya. Kalau di Monex itu beda 1 jam, kalau di Monex itu beda 1 jam, tapi harganya mirip-mirip lah ya. Di sini kalau di broker hijau ini settingnya jam 15. Nah ini seperti ini ya toolnya ini kalau mau hybrid ini diisi 22 33 44 ya. Oke, jangan lupa ya, kalau pengen hybrid ini tolong diisi 22 33 44 ya. Oke Pak ya, 22 33 44. Kemudian Btem ini, kalau saya Btem ya, Btem entry pertama Btem saya isi 15 karena saya kalau di sini 16, kalau Monex 16, kalau di broker internasional 15, kalau di sini 16 ya. Beracuan broker internasional aja ya. Ini terus kemudian ini nggak fungsi, ini filter kalau menggunakan buy signal ya, ada fungsinya masing-masing. Tapi buy signal ini jangan digunakan dulu ya, karena belum sempurna ya. Jadi silakan menggunakan manual trade atau selection. Jangan menggunakan signalnya belum sempurna ya. Jangan digunakan dulu. Jadi selection atau manual. Nah, kalau saya selection dan saya setting Btem, di sini isi 22 33 44. Oke. Nah, nanti entry pertamanya tempat saya langsung B ya, seperti tadi malam juga langsung B di sini, nggak ada ekornya. Jadi selnya nggak kena atau switchingnya nggak kena. Langsung TP 50 pip. Pak, kecil Pak. Ya nggak apa-apa. Kecil yang penting kan juga bagus. Oke, kecil ini 5 dolar itu 70.000 loh. 75.000 loh, jangan menganggap uang kecil. Ya. 5 dolar itu 70.000, 75.000. Oke. Ini nggak fungsi kalau di sini 22 33 selection, yang fungsi ini. Ini jam first entry, ini jam entry-nya tinggal di setting. Usahakan market zone yang tadi saya sampaikan, Eropa atau Amerika, tapi saya lebih menyarankan Amerika. Oke, lainnya seperti tadi persis. Oke, seperti itu. Itu kalau mau hybrid auto. Tapi kalau saran saya tetap manual, original. Kita entry-nya itu kan ngepas kayak gitu loh. Misalnya saya mau entry Amerika Pak, gitu. Amerika market. Misalnya ini kan seperti ini ya. Nanti tampilannya sematunnya seperti ini. Nah, setelah itu ya tadi harus dicentang. Ini bagian kamennya ini harus dicentang biar jalan. Low ini dicentang. Oke, kemudian di sini auto tradingnya juga dicentang supaya money manajemennya juga menghandle-nya nantinya. Jadi harus dicentang di VPS-nya. Nah, kemudian kita contoh tadi malam ini. Kalau kita manual kita dapat harganya dari sini misalnya ya. Tapi kalau kita mau trading jam sudah kita planning ya dapatnya di sini karena bawahnya nggak ada. Tapi kalau misalnya Pak ini marketnya malam pas di bawah mau P, ya nggak apa-apa P di sini kan TP-nya lebih duluan daripada tempat saya. Seperti itu.
Oke, kalau manual itu kita bisa mencari areanya lebih presisi lagi, seperti itu. Kemudian acuannya seperti apa? Tetap ya, kalau ini kan menggunakan H1, misalnya dikecilkan nanti akan ada area-area. Misalnya yang tadi malam aja ya kita gunakan. Nah, disinilah area-area ya, area-area sebelum market zone ya, sebelum bukaan. Disinilah ada base ya, di sini. Di sini kan ada base. Kalau sebelum malam sudah ada gini, mau entry di sini pun nggak masalah. Misalnya Pak, saya mau entry di sini, nggak ada masalah. Money management langsung menghandlenya. Yang penting kan ini marketnya market rame nantinya, bukan sore. Ini malam. Misalnya ini, ya ini mau entry di sini, silakan. Nah, ini kan ada base, area nego, base sebelum market zone. Nah, area negonya tadi seperti ini. Kita berarti B di sini. Kalau bawah switching, kalau atas nanti dia akan switching dan crot dapat gitu. Nah, Pak, ini kelemahannya apa? Nah, kelemahannya saya sampaikan ya di sini. Tetap ada kelemahannya. Tool ini tetap ada kelemahannya. Tetap ada kelemahannya, nggak ada kelemahannya. Semua cara trading itu tetap ada kelemahannya. Jadi kalau kita entry, misalnya kita nggak sabaran mau entry di sini ya. Oke, kalau di sini nggak apa-apa. Kalau lande karena ini lande. Misalnya tadi B, misalnya B di sini terus sell, terus B kena, ini sell. Ini sudah kena hampir 3 kali entry level. Nah, seperti itu kelemahannya. Jadi kalau masih seperti ini akan entry beberapa kali. Kalau sampai TP profitnya besar, tapi kalau sampai ke level yang tadi saya sampaikan, bagian mengendali, disitulah akun kita nanti akan DD-nya bengkak, drag down-nya bengkak. Biasanya cuma 5-10%, tiba-tiba bisa sampai 20% karena kita entry sembarangan market. Nah, seperti itu. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan. Sebenarnya simple ya. Simpel sekali ini cara tradingnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang melihat video ini atau menonton video ini, silakan kalau mau join Edukasi 7 private ya. Jadi yang mendaftar langsung mendapatkan materi, tidak harus nunggu banyak. Kecuali kalau rombongan seperti Edukasi 1 sampai 6 itu kan rombongan masing-masing kelas 250 itu nunggu kelasnya terpenuhi dulu karena biayanya di gotong royong. Kalau ini kan biayanya private, jadi satu member, satu trader langsung kita beri materi. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya yang butuh edukasi, ini salah satu tempat edukasi dasar trading, cara trading yang lebih baik. Oke, silakan Bapak kalau ada pertanyaan sampaikan di komentar ya supaya saya tidak bisa menawar di sini ya, karena ini private trading, private edukasi, private privasi juga, privasinya saya lindungi, tidak saya share. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, atau misalnya nanti mau dicoba-coba dan ada pertanyaan bisa juga di WA, saya welcome. Karena memang saya trading full ya, dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau Sabtu Minggu itu biasanya saya slow respon karena saya biasanya luangkan waktu untuk keluarga. Oke, siap. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, karena rata-rata ya ini cukup mudah, materinya cukup mudah. Logikanya begini. Logikanya ya ini akan saya sampaikan ya. Logika berpikirnya begini. Ring GU atau pair, suatu pair itu setiap hari mempunyai pergerakan dari atas ke bawah. Dan setiap pair itu mempunyai ring tertentu. Dan GU itu rata-rata 100,
sampai 150 pip, bahkan kadang-kadang juga sampai 200 pip. Jadi ketika marketnya masih seperti sekarang, itulah potensinya. Loh kok bisa Pak? Ya silakan. Itu kan sudah saya jelaskan. Tinggal kita berpikir aja, berlogika saja. Kalau ikut edukasi malam EduTrade, pasti akan langsung mengerti. Ring ya, setiap pair itu mempunyai ring ya, ring. Ya, setiap pair itu mempunyai ring, pergerakan dari bawah ke atas itu namanya ring. Ring GU itu 100 sampai 150 pip. Kalau tadi malam sekitar 111 ya. Sudah masuk. Jadi, kalau market masih seperti sekarang ini, kita berlogika saja. Ring. Ini kita hitung ya. Misalnya ini. Oke, misalnya paling kecil aja lah. 100. Berarti ini targetnya di mana? Di support sebelumnya. Simple ya. Simple banget ya. Simple banget. Simple. Materinya simple tapi masuk akal. Jadi kita langsung celing gitu loh. Oh iya. Kalau karena ini uptrend, kalau ini menjadi low ya, kita kan nggak tahu nanti akan menjadi low atau enggak, belum tahu. Yang tahu itu wah berarti tradingnya nggak ada lossnya. Kalau ada yang tahu berarti tradingnya nggak ada lossnya. Kalau saya ditanya Pak tahu nggak tahu. Makanya masih ada SL-nya, masih loss, masih rugi seperti itu. Tapi menggunakan sematul ini insya Allah nggak ada lossnya. Kalau marketnya tidak mengalami hal yang menyebabkan kelemahannya. Jadi kelemahannya seperti ini. Oke, jadi kalau ini kita hitung juga paling kecil aja, nah 100. Kalau ini menjadi low, maka targetnya di sini. Kalau cuma cari TP-nya ini ya kecil. Tapi bisa enggak Pak ini mengalami pengendali? Bisa kalau seharian cuma utak-atik di sini. Nggak ngecerot, nggak breakout, makalah itulah kelemahannya. Maka kita mencari area entry yang potensial. Oke, seperti itu Pak ya, jelas ya, paham ya? Yang saya sampaikan ya tentang masuk akal ini ya. Oke, seperti itu aja. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang ikuti edukasi ini bisa menjadi mentor. Karena kenapa? Karena simple, masuk akal. Gitu. Support resisten itu masuk akal, tentang tahanan, benteng, jebol berarti bentengnya yang kuat tadi bisa ditembus penyerang. Dan targetnya di mana? Pak, kalau udah jebol targetnya mana? Targetnya ini, ring harian. Oke, mudah-mudahan ini sangat membantu ya semuanya. Jadi yang mau investasi ilmu silakan join di Edukasi 7. Tidak ada ruginya karena ilmu itu ketika kita mendapatkan materi, oh iya juga ya. Kenapa selama ini saya nggak ngeh tentang ini? Lah itulah yang mahal. Karena belum tentu dapat. Tapi kalau bayar Edukasi 7, insya Allah dapat materi ini dan sematul tentunya. Oke, jadi kalau naik ini, tapi perlu dipahami juga, bisa saja nanti ke sini dulu, berarti dikurangi ringnya. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalau sudah ada low terbentuk, baru kita targetnya kita cari. Kalau tidak sampai memenuhi target sesuai tool ini, ya berarti kalau sudah mintip-mintip gitu ya, harus di close all. Dan besok kita punya trading baru lagi, trading plan baru lagi. Oke, ini saya tampilkan ya chart yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini chartnya simple ya, sangat simple sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Jadi terima kasih sudah bersama Marlon Channel, mudah-mudahan channel YouTube ini bermanfaat buat
trader Indonesia dan trader umumnya. Silakan sampaikan saran, kritikan, masukan apapun di kolom komentar, saya selalu welcome. Demi kebaikan dan kemajuan Marlam Channel juga. Sampai jumpa di video berikutnya.